Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para pemirsa yang ada di rumah, yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Lukas Diani. Saya selaku moderator pada acara Bedah Buku dengan judul Embun Pagi. Acara ini disponsori oleh Perpustakaan Daerah Provinsi Banten. Nah, bersama saya sudah hadir narasumber kita, salah satu penulis yang aktif menerbitkan bukunya di YPC Banten, ya, dengan Bapak Kusmita MPD. Selamat siang Pak Kusmita. Selamat siang Pak Dokter. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dalam kurun waktu 2020 ini Pak, karya Bapak hampir terbanyak ya kalau di penerbit YPC ini Pak. Sebanyak 4 buku Pak ya? 4 buku tambah 1. Tambah 1, wah luar biasa sekali. Selama 2020 dan selama masa pandemi COVID-19 ya, karena aktivitas di rumah, dan ini memotivasi Pak Kusmita, seorang penulis, untuk aktif menulis di rumahnya. Baik Pak, kita langsung saja untuk membahas buku ya, namanya yang sudah diterbitkan dan dicetak oleh penerbit. Salah satu buku yang akan dibahas di sini itu tentang Embun Pagi Pak ya. Iya betul. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu gitu ya. Bapak sekarang aktivitasnya apa Pak selain menulis? Kebetulan saya tugas utamanya sebagai pengajar guru di SMK Negeri 1 Jemberan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran IPA karena saya basicnya adalah sarjana pendidikan geologi dari Universitas Pasundan Bandung. Dan ternyata memang ini sangat luar biasa bagi saya, karena di belahan dunia manapun tidak ada lagi yang namanya sastra biologi, hanya ada di kita di Provinsi Banten saja. Itu saya kira. Luar biasa sekali ya Bapak Kusmita ini seorang guru biologi. Bagaimana bisa Pak seorang guru biologi terjun ke dunia sastra gitu? Saya pikir kalau berbicara tentang sastra, ini berbicara tentang rasa antara hati, pikiran, dan tangan tentunya. Sebab yang namanya sastra ini kan hanya bisa dinikmati bagi orang-orang yang mengerti sastra, pastinya seperti itu. Dan saya mencoba masuk ke ranah itu, dan ternyata sangat luar biasa. Kita bisa berekspresi, dan saya mencoba dan terus mencoba, dan akhirnya ya apa yang saya lakukan pertama sekali saya buat adalah novel tentang Kapiprobi tahun 1959. Kemudian selesai, saya lanjut kembali membuat novel yang berikutnya, yaitu Pelangi di Taman Kampus. Dan juga yang sekarang akan kita coba bedah novelnya adalah Embun Pagi. Dan kemudian ada beberapa buku tentunya non fiksi, buku sains. Kebetulan yang novel ini kan termasuk buku fiksi. Ya, luar biasa sekali ya. Dari seorang guru biologi merambah ke dunia sastra itu bukan hal yang mudah ya Pak ya. Karena kebanyakan guru, apalagi guru yang eksak ya seperti itu ya, itu berpikirnya kan saintis ya. Iya betul. Nah ini Bapak bisa berpikir malah berbelok gitu ya di dunia sastra. Sastra itu kan bilang penuh imajinasi, gitu ya, penuh khayalan. Tapi memang Bapak punya keahlian lain selain mengajar di dunia sains ya. Karena yang namanya ekspresi Pak, kita kan tidak bisa terbatas, dan ekspresi itu kan bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita tentunya, dan ini bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Dan saya sendiri memang sedikit concern itu nulisnya ya di tulisan fiksi. Kenapa? Karena ini tanpa batas, dan menulis apapun juga itu bisa. Yang tadi saya sebutkan, saya bikin novel juga, dan juga saya bikin tentang puisi. Ya puisinya genrenya ya genre remaja juga. Ya, artinya saya ingin menyasar para pembacanya ini pembaca yang ya dibilang kelas remaja lah, karena memang mereka punya hobi untuk membaca. Dan juga menulis seperti ini karena saya juga ikut ingin mengembangkan program pemerintah tentang literasi tentunya. Sebab ini
menumbuh kembangkan baca juga di kalangan ya maaf anak-anak sekolah kan sekarang sedikit berkurang karena eranya di era digitalisasi. Gitu. Nah, saya ingin menghadirkan kembali berupa tulisan-tulisan dan tulisan ini bisa dinikmati oleh mereka. Barangkali seperti itu. Luar biasa sekali Pak ya. Pak, ini sebelum kita bahas tuntas tentang novel Embun Pagi Ya. yang nanti kita akan bahas, nah saya ingin bertanya juga ini Pak, Ya. awal mula nulis itu kapan? Ya. Sebenarnya saya nulis sudah lama, cuma tulisan itu tidak saya bukukan. Dibukukan itu mulai tahun mau masuk ke tahun 2020. Ya itulah lahirnya yang namanya novel Takdir Bobi. Yang buku pertama saya bukukan dan selanjutnya ke sini sampai dengan entah nanti kapan saya berakhir menulis seperti ini. Ya saya sih berharap menulis saya terus dan terus tidak terbatas oleh waktu. Walaupun saya mungkin nanti masuk ke masa tua, tapi saya ingin mengekspresikan diri itu dengan tulisan. Sebab seseorang akan dikenal itu berupa tulisan. Ya, untuk nanti generasi-generasi yang akan datang tentunya akan membaca tentang karya-karya orang. Nah, kita saja sekarang mungkin akan mengenal tentang puisi, tentang sajak, Khairil Anwar, Taufik Ismail dan sebagainya, kan kita bisa menikmati sastra-sastra tempo dulu. Dan sampai sekarang kita nikmati, kalau kita baca itu kita bisa membayangkan bagaimana penulis itu membuat karyanya pada zaman itu, dan zaman itu kita tidak melewatinya, tetapi dengan membaca karya mereka kita bisa terbawa ke suasana saat itu. Saya kira itu yang luar biasa. Jadi di samping hobi ya, di Iya. situ ada nilai lain, itu ekspresi. Iya. Pak, ini langsung ke Embun Pagi ya. Iya. Jadi saya sedikit baca juga tuh novelnya. Iya. Jadi genre novel ini tentang romance ya, tentang Betul. kisah percintaan. Betul. Jadi dapat inspirasi dari mana sih Pak bisa menulis novel yang berjudul Embun Pagi ini gitu? Tentang novel Embun Pagi saya buat, memang saya terus terang emosi saya masih terbawa ketika saya masih menjadi mahasiswa, dan gambaran seperti itu tidak saya bisa lupakan. Nah, untuk supaya tidak lupa, kenapa nggak saya buat saja sebuah novel, dan novel ini bercerita ya tentang di masa itu. Nah, Embun Pagi sendiri saya bercerita banyak di sana tentang sosok seseorang. Seseorang ini di dalam buku merupakan seorang tokoh yang kalau saya sebut mengalami perubahan atau peralihan dari yang wataknya dahulunya seperti itu, kemudian berubah setelah mengenal di masa di mana dia mengenal tentang perubahan itu. Makanya di novel itu ya bagi saya sih sangat menarik untuk dibaca. Jadi lebih banyak mengambil kisah cerita novel dari judul Embun Pagi ini ketika waktu kuliah. Iya betul. Nah, bagaimana gitu Pak bisa menjiwai ketika menulis, ketika menuliskan naskah Embun Pagi ini gitu? Kebetulan novel yang saya buat ini terus terang bisa saja mungkin disebut novel love story gitu. Artinya ini terjadi pada zamannya, kemudian saya buat dalam cerita. Kebetulan di dalam novel saya ini judulnya Embun Pagi, ada satu tokoh namanya Tania, seorang perempuan yang kemudian tokoh Tania ini bukanlah seorang mahasiswi, ya, berbeda dengan satu tokoh utamanya lagi. Kalau tidak salah namanya Hanan ini betul sekali dia seorang mahasiswa. Sementara Tania bukan seorang mahasiswa, tetapi orang yang sudah bekerja. Nah, Hanan ini tergambarkan watak di dalam Embun Pagi. Novel Embun Pagi ini wataknya sederhana. Dia terima apa adanya saja. Orangnya tidak neko-neko gitu. Nah, kemudian Tania sendiri, tokoh Tania ini adalah seorang tokoh yang tadi saya sebutkan bukan seorang mahasiswi, bukan dari dunia kampus, tetapi dia seorang pekerja. Kebetulan dalam cerita itu adalah dia seorang kepala
divisi marketing. Jadi bagian pemasaran, tapi dia di kantornya memiliki jabatan sebagai kepala divisinya. Nah, dalam tokohnya itu tadi ini orangnya kan seperti orang labil gitu. Artinya dia labilnya itu kadang dalam tubuhnya ini sering berubah-ubah perilaku itu, wataknya itu. Nah, kemudian dalam ceritanya ini Tania ini berkenalan dengan yang namanya Hana. Dan dalam perkenalan pun itu mereka tidak sengaja ketemu kan dalam cerita itu. Dia ketemu di satu tempat, di tempat camping waktu itu kalau tidak saya lupa, malamnya karena tempatnya di daerah dingin di Ciwidey di Ranca Upas, yang ketinggiannya berapa ya lupa saya 1.700-an apa berapa MPPL-nya. Mereka karena sama-sama yang penyuka camping, tiba-tiba mereka berkumpul di campingnya Hana sama temannya Rauf, ya, Rauf teman sahabat dekatnya itu. Mereka berkumpul, kemudian mendekati waktu unggul dan akhirnya mereka saling berkenalan seorang-seorang itu. Selesai malam bukan pada tidur di tenda. Nah besok harinya tiba-tiba Hanan keluar menjumpai seorang perempuan. Ternyata itu namanya kan Tania. Nah disitulah mereka mulai bercerita dan selesai. Kemudian campingnya hari Minggu saat itu kalau tidak salah siang mereka pulang. Cuma dalam ceritanya Tania ada lagi tempat yang akan dikunjungi, Kawah Putih kalau tidak salah. Kalau Hanan dan Rauf sahabatnya itu pulang ke tempat tinggalnya, ke rumahnya masing-masing. Nah, setelah itu pertemuan berikutnya tidak sengaja dalam cerita itu ternyata ketemunya di gang dekat dengan tempat kosnya Hanan. Dan ternyata Tania pun kosnya tidak jauh memang, ya kurang lebih beberapa blok rumah lah gitu, dalam beda gang lah istilahnya. Dan ketemu di saat di perempatan gang itu dan terjadilah seperti itu. Nah, dan berlanjut cerita itu sampai akhirnya ya dalam situ kan digambarkan Tania sering main ke rumah lepasannya Hanan gitu kan. Akhirnya mereka tenang, dekat, dan suatu waktu dalam cerita itu disampaikan bahwa dalam cerita itu bukanlah Hanan yang mengungkapkan cinta, tetapi Tania yang mengungkapkan cintanya. Kenapa? Karena Tania merasa cocok dengan Hanan begitu. Merasa cocok walaupun seorang mahasiswa, tapi bisa diandalkan bagi seorang Tania begitu. Tapi bagi Hanan kan sesuatu yang bertolak belakang. Karena bagi Hanan tadi watak itu kan dia nerima apa adanya, tidak neko-neko. Dan bagi Hanan itu kan kalau melihat Tania, orang kan sudah mapan secara ekonomi kan. Kalau Hanan kan seorang mahasiswa, bukan saja dari orang tuanya, bagaimana dia mau punya gaya gitu kan. Tapi dengan kekuatan cintanya mereka dan akhirnya mereka menjadi sahabat dekat dalam cerita itu. Barangkali setengah perjalanan ceritanya seperti itu. Dan setelah itu nanti ada lagi cerita. Cerita Hanan dan Tania Ya. Ketika PDKT di Ranca Upas ya? PDKT-nya di Ranca Upas, kemudian jadiannya itu di Bonjeruk. Ya, di satu tempat di mana di sana kan tempat makan di hari Minggu. Setelah jalan pagi ya? Iya betul, olahraga pagi biasanya. Nah terus cerita lanjutannya ya? Cerita lanjutannya kan memang si Tania itu sangat cinta banget ya? Cinta banget sama si Hanan ini. Iya. Sampai apapun perkataan Hanan itu kayaknya mungkin mantra ya? Iya. Bilang mantra gitu. Iya. Jadi kayak contohnya tadi diajak di Lembang ya. Iya. Waktu itu sampai si Hana makan ikan. Iya betul. Makan ikan ya. Iya. Jadi makan ikan sampai dia itu sakit. Iya betul. Itu bagaimana sih Pak bisa digambarkan si Hana itu iya. bisa sakit gitu. Kebetulan dalam cerita itu Tania dan Hanan itu makan di sekitaran Pasar Lembang. Itu kan banyak kuliner di sana. Kemudian karena Hanan ini sukanya makan ikan bakar, akhirnya mereka memesan ikan bakar bersama Tania. Kemudian karena Hanan ini makan ya porsinya banyak, ya
Kalau Tania kan perempuan biasa makannya sedikit. Malah Tania kan dalam cerita itu makan daging kelinci, sate kelinci itu ya. Karena mungkin sudah kenyang, sementara Hanan minta bantuan supaya bisa habis. Akhirnya habis juga, tapi tiba-tiba Hanan ini kayak mabuk makan begitu, kekenyangan. Akhirnya kan membuat panik Tania, yang tadi juga tidak apa-apa, tiba-tiba Tania panik. Karena paniknya itu kan Hanan minta izin ke kamar mandi. Ternyata di kamar mandi itu keluar semua isi makanannya. Akhirnya Tania membopongnya dan kemudian mencari distro kawas itu untuk ganti bajunya. Dan kemudian dalam cerita itu karena saking paniknya Tania akhirnya menyetok taksi untuk pulang ke kosannya itu. Kebetulan kosannya kan di daerah Sukajadi. Dia hampir dekatan juga dengan Hanan, cuma Hanan pada saat pulangnya malah ke kosannya Tania karena bagi Tania ini kan kalau pulang ke rumahnya ke kosannya Hanan siapa yang ngurusin gitu. Akhirnya pergi ke kosannya Tania. Nah, kemudian dalam cerita itu juga akhirnya Hanan mulai sadar, mulai sembuh lah dari mabuknya. Kemudian minta izin pulang malam. Kemudian pulanglah Hanan ke kosannya, walaupun memang Tania itu berat hati untuk melepaskannya karena posisi Tania dan Hanan berangkat ke satu kota. Nah, saya sebutkan saja lah ya. Kotanya di Kota Sumedang, di kecamatannya Dharmaraja namanya. Hanan walaupun dengan berat hati saat itu menyanggupi dan pergi ke rumah orang tuanya Tania. Hanya apa ya? Di dalam benaknya Hanan itu dia yang dikhawatirkan kalau saya ditanya nanti sama orang tuanya Tania kerja di mana, kan bingung nih. Karena kan Hanan ini seorang mahasiswa belum bekerja, sementara Tania sudah mapan ya, secara ekonomi sudah kuat gitu kan. Nah, tapi Hanan tetap bersabar, tetap mengikuti. Waktu itu kalau tidak salah naik travel ke rumahnya Tania. Kemudian di rumahnya Tania ini Hanan ini terkaget-kaget begitu karena melihat rumahnya ini seperti rumahnya artis gitu kan, rumahnya lantai 2 gitu kan, arsiteknya juga luar biasa model rumahnya. Kemudian setelah masuk pun dia tambah terkaget-kaget lagi karena memang di ruangan tamunya itu semua ornamennya itu gambar mobil. Nah, makanya saat itu nanya ke Tania, kok ini rumah banyak gambar mobil, foto-foto mobil gitu. Dan ternyata memang orang tuanya ini seorang pengusaha gitu, pengusaha angkutan lah ya, tapi angkutan truk begitu, karena mobilnya ternyata berbiji-biji di belakang gitu. Nah, akhirnya Hanan masuklah ke ruangan tamu duduk itu sambil melihat ruangan sana. Tiba-tiba Tania kan dipanggil ibunya. Dalam cerita itu dipanggil, kemudian ibunya ngomong, oh itu yang namanya mahasiswa baru itu, nggak nyebut nama dia. Karena memang Tania ini ketika pulang ke rumahnya sudah menggunakan hijab. Biasanya kan nggak pernah, karena semenjak dulu berteman dengan Hanan di Bandung dan diceritakan di sana kan melihat Hanan pakai baju koko, suara dengan sarungnya, dengan sejadahnya, sehingga dia termotivasi menggunakan hijab gitu kan. Nah, lanjut cerita di rumahnya Tania yang tadi saya sebutkan. Tania ini kan ditanya sama ibunya, bukan sama bapaknya, sama ibunya. Tetapi obrolannya terdengar sama Hanan, karena mungkin ya ruang tamu dengan ruang sebelahnya berdekatan, sehingga Hanan bisa mendengar. Hanan kaget gitu, oh jadi ceritanya begitu. Orang tua menanyakan pekerjaan gitu kan. Nah, dari situlah Hanan juga emosi gitu kan. Akhirnya Tania menemui Hanan di ruang tamu. Kemudian Hanan langsung to the point bahwa dia tidak akan berlama-lama lagi di Sumedang, di rumahnya. Dia akan balik ke Bandung. Padahal perjanjian awal kan berlama-lama, minimal semalam katanya kan. Tadinya pengen nginep gitu. Iya, pengen nginep, cuma nggak jadi karena dengan cerita itu. Nah, akhirnya Hanan pamit sama kedua orang tuanya Tania dari di belakang itu, dia langsung pergi ambil tas. Akhirnya Tania juga mengejar gitu kan.
naik angkot ke kota Sumedangnya, ke terminal. Dari terminal juga naik L ke Bandungnya, dan disitulah Tania tetap menangis karena setiap omongan yang disampaikan oleh Tania Hana tidak pernah menjawab gitu kan. Tetapi setelah sampainya di pasannya Hana baru cerita, Hana itu begitu gitu kan. Intinya apa? Sakit hati lah gitu kan dengan omongan begitu. Iya, dengan orang tuanya. Ada hal unik lagi Pak ya, yang mungkin lewat ya. Iya. Jadi apa si Tania ini berhijab itu karena melihat si Hanam, Iya, Hanam. Sarung dan Koko Iya, ya, betul. pulang dari masjid ya. Iya. Nah, jadi Tania merubah penampilan itu ketika sore hari, ya sore hari di waktu asar, setelah waktu asar, karena Hanan ini orangnya rajin sholatnya kadang di musola, di masjid gitu kan, pulang ke kosan. Nah, pada saat itu Tania menunggu kan di kosannya Hanan. Tiba-tiba terkaget-kaget melihat Hanan pulang dari musola, sholat asar, pakai peci, baju koko, sarung, dan sejadahnya warnanya senada gitu. Karena memang itu baju yang diberikan oleh ibunya, dari kampung dikirim ke Bandung gitu kan ceritanya. Nah, Tania jadi tergerak hati ingin gitu, karena Tania orangnya kan nggak sabar gitu kan. Kalau ingat hari itu juga harus ini kan. Nah, akhirnya setelah sholat maghrib selesai, mereka kan dalam situ pergi ke alun-alun katanya, alun-alun kota Bandung, kemudian membeli baju muslimah, baju satin lah begitu ya, dengan hijabnya, dengan bajunya, dan ketemulah baju itu. Dan Tania ingin warnanya sama dengan yang punya Hanan gitu kan, karena dia memang termotivasinya karena warnanya bagus katanya. Kalau tidak salah warnanya krem yang disuka Hanan itu. Akhirnya mulai dari situ Tania menggunakan hijab, kemudian dan hijab itu terus dipakai sampai-sampai orang yang di sekitaran yang biasa Tania lewati saja orang tidak mengenal, karena memang tokoh Tania ini kan cantiknya luar biasa ya, cantiknya luar biasa, berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Gambaran Tania ini ya, makanya bagi mereka yang melihat sangat pas Hanan dan Tania kalau berjalan bersama-sama itu gitu. Makanya kenapa terjadi perubahan pada hidup Tania, dan Tania setelah menggunakan hijab, memakai hijab, dia hidupnya lebih teratur lah gitu, berbeda sebelum pakai hijab gitu. Ada satu tokoh lagi Pak ya, anaknya Ya. ibu kos ya, namanya Dinda ya. Anaknya Anak ibu ibu kos kos ya, ya. betul. Jadi itu sangat lucu sekali ya. Iya, Kalau- betul. Apa namanya? Kalau ada telepon, Iya. kalau ada telepon, Hmm. dia selalu bilang, Ya. Om Han, Iya. ada telepon. Iya. Kayak gitu kan Pak ya? Iya, betul. Nah, Dinda ini anaknya lucu memang, lulusan SD, ya kurang lebih kelas 4 lah, gitu, kelas 4. Dan dia memang rajin orangnya. Dia sangat care sekali dengan Hanan, karena Hanan memang orangnya bisa diajak bercanda gitu. Kalau ketemu kadang saling cubit gitu kan. Nah, Hanan juga mencubit karena gemesnya ngelihat anak perempuan SD selucu Dinda itu. Sehingga kalau ada telepon apapun dia suka disampaikan. Bahkan suka meledek kalau teleponnya dari pacarnya gitu kan. Dan memang pada perjalanannya kan iya begitu. Hanan dan Tania menjadi seorang teman dekatnya kan begitu. Dan Dinda pun kadang suka meledek, ngaku saja orang lain, dan pacarnya sendiri kan gitu dalam guyonan mereka itu kalau ketemu. Terus ada lagi satu tokoh yang jual nasi padang ya. Oh iya. Siapa? Udah Andi ya? Udah Andi ya? Nah. Si penjual nasi padang ini namanya Udah Andi, karena ini tempat makan langganannya Hanan. Jadi kalau pulang-pulang pasti makannya di situ, ya. Siang makan di situ. Kalau dia memang Hanan nggak ada kuliah kan gitu. Malamnya juga makan di situ. Nah, kebetulan pada suatu waktu Tania ini kan mengajak makan. Setelah sholat maghrib kalau tidak salah, ya, kemudian makan di rumah makan Padang Udah Andi itu. Karena dalam tokoh Hanan ini dengan Udah Andi ini seperti akrab saja, sudah jadi teman dekat, karena memang sering di sana gitu kan. Tiba-tiba Tania kan makan di sana. Tania kaget awalnya, kok sampai seakrab ini sama pedagang gitu kan. Akhirnya cerita lah, bla 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 begitu, bahwa
makan di sini kadang kasbon, padahal nggak pernah gitu. Cuma dicadangin sering kasbon gitu. Makanya di akhir makan itu si tokoh Hanan itu ngeledekin Sudandi kan, nah mana buku kasbonnya gitu kan, kalau bercanda ya. Tapi ya lagi-lagi ketika begitu pun makan yang ngebayar bukan Hanan tapi Tania, karena Tania merasa Hanan ini kan masih uangnya kan terbatas gitu. Dan ya kalau setiap ada yang pernah dia selalu Tania yang membayar, bahkan juga kalau belanja itu kan baju atau apa yang bayar pasti Tania. Tapi Hanan bukan istilahnya memanfaatkannya Tania, tapi karena memang rasa cintanya Tania ke Hanan itu sampai sebegitunya gitu. Bahkan kemanapun kalau main ya pasti Tania yang menyiapkan semua itu gitu. Akomodasinya gitu kan, termasuk beli baju di apa di plaza itu. iya betul, di plaza beli baju itu juga sama. Yang lebayan itu Tania, hanya ketika membayar angkot di sana Hanan mengeluarkan uang logaman itu sampai kaget Tania. Awalnya kita ya bercanda gitu kan, tapi benar mau dibayar, dia kan disuruh dimasukin lagi, jangan buat terikan gitu kan. Akhirnya Tania yang membayarkan ongkosnya itu buat apa, ongkos angkotnya itu pada saat main ke plaza. Bahkan untuk pulangnya sendiri kan naik taksi kalau dalam cerita itu kalau tidak salah, karena ketakutan Tania kalau malam hari naik angkot kan serem katanya gitu kan, makanya naik taksi kalau pulang. Dan kemana-mana pun kalau bersama Tania pas naik taksi saat itu berangkat saja naik angkot karena ingin tahu tentang Hanan ini gimana sih kalau naik angkot gitu, dalam pikirannya Tania gitu. Jadi dalam cerita ini juga kan digambarkan kalau sosok Hanan ini sosok yang sangat hemat ya. Iya, karena betul. memang kondisinya mahasiswa. Iya betul. Dan maksudnya berteman dengan seorang yang mapan. Iya. Si Tania ini. Iya. Tania ini kan seorang kepala divisi marketing ya. Iya, betul. Apa yang digambarkan di novel ini. Iya. Nah, selanjutnya itu ada cerita lagi itu Pak ya, Ya. yang ketika main ke Sumedang, Iya, yang betul. katanya si Hanan mendengar cerita orang tuanya itu, Iya. terus jadi kayak hampir putus asa. Iya betul. Nah, setelah sepulangnya dari ceritanya nih ya, setelah sepulang dari Sumedang ketemu orang tuanya, Hanan marah, pulang lagi ke Bandung, kemudian menuju ke kosannya. Dari kosan baru cerita kalau dia itu ya semacam tidak suka lah gitu kan, kalau dikait-kaitan hidupnya Hanan itu bahwa Hanan tidak bekerja gitu. Memang Hanan sudah terus terang ke Tania kalau dia itu nggak bekerja kan gitu, tahu juga apa Tania kalau hasil Hanan ini seorang mahasiswa. Nah, dari mulai ada cerita seperti itu, Hanan sedikit berubah terhadap Tania. Kenapa? Bagi Hanan, kalaupun diteruskan ini kedepannya seperti apa, rasa-rasanya tidak terbayangkan bagaimana keluarga Tania, terutama ibunya kan, yang jadi masalah kan ibu. Kalau bapaknya welcome saja, nggak ada cerita apa-apa kan gitu. Nah, Hanan sendiri jadi kepikiran gitu. Kalau lanjut gimana, nggak lanjut juga kasihan sama Tania kan gitu, karena sudah berbaik hati dengan Hanan selama sakit saja Tania mau mengurus dan tidak mempedulikan tentang masa depannya. Kan sempat ketika sakit yang kedua itu Tania izin bekerja itu, izin ke kantornya tidak masuk kerja, hanya membela Hanan yang sakit gitu kan. Sampai Hanan sendiri kan kepikiran, lah kalau nggak bekerja nanti gimana, kena SP atau apa lagi, mungkin nanti bisa dikeluarkan kan gara-gara Hanan sakit saja begitu. Karena sakit juga nggak begitu parah-parah amat. Tapi karena ya kembali tadi cintanya Tania terhadap Hanan itu. Nah, kemudian setelah lama, kalaupun Tania main ke kosannya kan sepertinya Hanan dingin saja gitu menanggapinya, tidak seperti ketika kenal di awal. Ya. Jadi apa sih yang mau diomongin sudah tahu semua Hanan gitu kan. Jadi mau ngomong ke Tania apapun juga ya percuma saja gitu. Sebab sudah tahu dari awal itu. Nah, satu ketika Tania datang ke kosannya Hanan, biasa mengucapkan salam kan gitu. Tapi Hanan diam saja gitu di dalam gitu. Diamnya Hanan juga sama seperti mau ngapain lagi kan gitu. Kita sudah tahu semua ini kayak begini gitu kan akhirnya. Nah, masuklah Tania ke kamarnya karena sudah terbiasa mereka ngobrolnya kan di kamar. Nah, dalam obrolan itu pun ya biasa saja Pak, diem-diem aja gitu lah bahasanya mah.
Diam-diam Hanan juga diam, Tania juga diam, sebab bingung mereka apa yang diomongin gitu kan. Sebab Hanan saja dingin kayaknya gitu ya, nggak seperti biasanya kan kalau datang suka candaan gitu, kok ini diam saja. Nah, di dalam suasana seperti itu, akhirnya mereka dalam klimaks ceritanya mereka itu kan, pertemuan itu adalah pertemuan bukan ya pertemuan terakhir lah bagi Hanan dan Tania. Tetapi dalam cerita itu kan sangat menyedihkan sekali. Hanan menyampaikan cintanya ke Tania, Tania juga menyampaikan cintanya ke Hanan dengan bahasa mereka, gitu kan. Akhirnya Tania karena apa ya, seorang perempuan, sisi-sisi perempuan itu kan jadi keluar gitu ya. Dia menangis gitu, sampai mengeluarkan air mata, dan air mata itu jatuh ke lantai. Sampai lantai itu basah, sampai lantai itu kering, itu menangis saja gitu dalam cerita itu. Karena berat hati bagi Tania untuk melepaskan Hanan, ya. Sebab Tania sendiri kan dalam cerita itu adalah anak tunggal, tidak punya kakak dan tidak punya adik. Jadi dia tidak ada yang bisa diajak curhat selain ke Hanan. Nah, dalam cerita itu mereka saling menegur, tapi teguran itu dengan bahasa-bahasa yang ya menyakitkan lah. Kalau dihayati itu menyakitkan. Dan juga mereka menyampaikan bahwa Tania pekerjaannya selesai tanggal 27 Maret 1999. Pas juga, nah ini dalam ceritanya, tanggal 27 Maret 1999 Hanan juga selesai studinya, karena kan dibuktikan dengan wisudanya waktu dalam cerita itu. Sehingga wisudanya Hanan saja tidak dihadiri oleh Tania, karena Tania sendiri punya acara tanggal 27 adalah pelepasan, berarti kan gitu. Selesai masa kerja di marketing itu tanggal 27. Jadi mereka tidak sempat saling ketemu di dalam momen itu, dalam momen tanggal 27. Nah, akhirnya Tania pulang ke Sumedang, ke Dharma Raja. Kemudian Hanan pulang ke rumahnya. Entah gimana itu rumahnya Hanan, tidak diceritakan di sana. Hanya beda provinsi lah katanya gitu. Tania duduknya di sebelah sana gitu. Nah, dia terus saja masuk, dan yang dikenal dia kan hanya 3 orang di rumah itu. Bibinya jadi sebagai pembantu, bapaknya Tania dan ibunya Tania. Selain itu kan orang tetangga atau orang yang kerja lah gitu kan. Akhirnya bersalaman, berpelukan lah gitu kan dengan orang tuanya Tania. Kemudian setelah itu Hanan menuju ke pusaranya Tania, ya, karena dikuburnya di belakang rumahnya. Sengaja bapaknya ingin Tania itu dikuburkannya di dekat rumah. Nah, setelah sampainya di pusaranya, Hanan gak kuat memeluk itu apa namanya, nisan kayu misalnya itu ya, karena belum diapak baru berupa kayu biasanya kan gitu. Dipeluklah itu, dan dia panggil nama Tania itu berulang-ulang, karena sudah meninggal siapa yang menjawab, ya. Dia bilang Tania, Tania, Tania 3 kali, ya, tetap saja dia, karena kondisi di sana sangat sunyi karena posisi sedang berduka. Setelah itu tidak lama kemudian bapaknya Tania, Raden Antawijaya, mengeluarkan secari kertas putih. Iya. Nah, secari kertas putih itu ternyata adalah tulisan yang dibuat Tania sebelum meninggal. Dia menitipkan kepada bapaknya, kalau nanti ada Hanan datang tolong sampaikan. Tadi kan gitu. Nah, ini disampaikan sama bapaknya. Dalam kisah kita sangat menarik sekali. Bagaimana cerita dari awal kenal sampai dia terakhir meninggal, dia tuliskan dalam cari kertas. Ya. Pada akhir cerita ya, Ya, menjelang endingnya itu kan sangat menarik sekali. Jadi bapaknya Tania itu ngasih secari kertas ya, iya, kepada Hanan Hanan. ketika dia mengunjungi rumah Tania di Iya, Cirebon itu ya.
Jadi isi secara kertas itu puisi atau memang pesan terakhir dari Tania? Baik, ini saya bacakan saja di halaman-halaman terakhir. Tulisan Tania yang diberikan kepada bapaknya, kemudian tulisan kertas itu disampaikan kepada Hanan. Tulisannya seperti ini. Untuk Han gantengku. Han, aku masih teringat ketika menyapamu di pagi hari, embun pagi yang masih basah di rumput hijau. Han, aku masih teringat ketika pertama kali memelukmu. Han, aku masih teringat ketika sakitmu. Aku menangis untukmu. Han, aku masih teringat ketika minum teh kesukaanmu pagi itu. Han, aku masih teringat ketika terakhir kali memelukmu. Han, tersenyumlah biar aku tetap bahagia di sisimu. Salam Tania. Nah. Sekali ya. Iya. Misalnya. Jadi sayangnya ketika di klimaksnya itu Tania sudah nggak ada ya. Iya, karena memang ketika meninggal Hanan itu tidak ada di sampingnya Tania. Ya, karena memang posisi Hanan saat itu sudah pulang ke rumahnya dan tidak tahu kalau Tania ini sakit dan keluarganya pun tidak ada yang memberitahukan ke Hanan. Nah, setelah membaca tulisan itu, Hanan kembali lesu. Kenapa lesu? Karena Hanan membayangkan dari awal perkenalan sampai terakhir mereka berpisah, itu terbayang semua. Bagaimana ketika camping di Ranca Upas, dia terbayang. Bagaimana ketika main di Punclut juga dia terbayang juga. Kemudian ketika main ke Tangkuban Perahu, ini dia teringat juga. Sampai-sampai kan dia dipoto pakai jasa foto di sana itu, dia memilih-milih pose yang paling lucu yang mana ada gitu kan. Sampai detail itu Hanan teringat. Sampai juga makan di warung langganan gitu kan. Kalau main ke Tangkuban Perahu dia juga ingat. Sampai terakhir pun dia main di kebun binatang juga terbayang. Pokoknya semua rentetan kejadian bersama Tania dia seakan-akan terekam semua. Dan bagi Hanan ini kan masa iya Tania meninggal gitu kan? Dia nggak percaya karena ya dalam cerita itu Hanan sendiri memang ya menyukai kehidupannya Tania. Dia menyukai gitu. Cuma ya karena itu tadi ada cerita dari ibunya begitu, jadi dia berpikir ulang gitu. Ya. Nah akhirnya kan Tania meninggal tidak di sampingnya Hanan gitu, dan dalam cerita ya Hanan kembali lagi ke rumahnya dan selesai Hanan dengan Tania. Artinya mereka dalam cerita itu Tania dan Hanan tidak hidup tidak sampai ke pelaminan lah, tidak sampai menikah karena Tania sendiri kan meninggal dunia gitu. Menarik sekali ceritanya. Ya. Apa ada cerita kelanjutannya Pak dari cerita Hanan ini? Dia baru wisuda tuh. Iya. Baru wisuda tiba-tiba di ceritanya meninggal. Iya. Dalam kisah tidak ada kelanjutan lagi karena tokohnya juga sudah meninggal, tinggal hanya Hanan saja yang hidup sampai masa kini gitu ya. Dan memang yang ingin saya harapkan dalam cerita novel saya Gunpei ini adalah pesan saya di dalam tulisan saya ini bahwa manusia pada dasarnya bisa mengubah kepribadian seseorang untuk menjadi seorang yang lebih baik. Contohnya ya tokoh Tania yang saya ceritakan di awal ya hidup glamornya seperti itu, hidupnya penuh dengan manja karena memang anak tunggal. Bagi dia semuanya bukan masalah, tapi bagi masalah dia adalah tentang bagaimana dia bisa dicintai oleh orang lain kan itu. Makanya dalam cerita ini yang saya ingin harapkan bahwa ternyata seseorang bisa saja berubah melalui orang lain, dan ceritanya ya begitu. Tania berubah menggunakan hijab karena terus dituntun oleh Hanan, karena Hanan juga ingin melihat kesungguhan Tania itu berubahnya betul tidak gitu. Walaupun memang Hanan tidak menuntut sebenarnya, ya silakan saja, itu kan harus keluar dari hati, bukan oleh paksaan. Kalau kata bahasa Hanan, Tania kalau pakai hijab itu bukan karena saya gitu, tapi karena panggilan hati gitu.
Sebab urusan hijab itu bukan urusan dengan orang lain, tapi dengan hati gitu kan. Dan tanya bisa melihat seperti itu. Dan dalam cerita itu setelah menggunakan hijab dan seterusnya, hijab ini kan tidak pernah lepas. Bahkan main ke rumah ke pasarnya Hanan saja kan tetap menggunakan hijab. Hijab tidak dilepas. Gitu. Ya, menarik sekali ya ceritanya, dari sosok Tania yang tadinya tidak berhijab, Iya. terus menjadi berhijab. Iya. Jadi pesan moral yang ada di novel ini, cinta itu bisa merubah keburukan menjadi kebaikan. Betul. Bapak untuk mendapatkan novel ini caranya gimana gitu Pak? Mungkin pesan buat pemirsa di rumah. Untuk novel ini sendiri silakan saja hubungi penerbit. Kebetulan buku saya ini diterbitkan oleh YPSIM, Yayasan Pendidikan Sosial Indonesia Maju ya. Kebetulan direkturnya sendiri ini Pak Dr. Abdul Rahman, selaku direktur YPSIM. Saya sudah bekerja sama dengan beliau untuk menerbitkan buku-buku fiksi saya, dan alhamdulillah sampai hari ini juga beliau masih bisa bekerja sama untuk menerbitkan buku ini ya. Karena memang saya ingin generasi-generasi muda kembali gemar membaca ya, bukan hanya sekedar membaca di medsos saja, tetapi betul-betul membaca hasil karya berupa cetakan ya. Sebab sekarang ini kan buku-buku jarang orang dibaca. Kenapa? Kalau buku sudah tidak menarik, mereka sudah malas membaca, kecuali kalau memang buku itu menarik. Makanya saya sendiri, maaf, sebagai penulis, saya menginginkan sesuatu yang berbeda, hadir untuk dibaca orang, supaya bisa dipahami. Saya menggunakan bahasa sederhana saja, bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak usah pakai bahasa yang tidak dipahami oleh orang lain, oleh pembaca itu sendiri ya. Saya berusaha ke arah sana. Ya, baik, buat para pemirsa di rumah, bagi yang ingin mendapatkan novel Embun Pagi bisa menghubungi penerbit YPSIM Banten ya. Terakhir Pak, ada pesan buat para pemirsa di rumah gitu, biar nanti ada motivasi gitu untuk menulis seperti Bapak. Jadi ada kiat-kiat khusus nggak gitu? Baik, saya kira untuk menulis itu kan diawali dari diri kita sendiri sebenarnya. Menulis itu sebetulnya mudah, cuma yang membuat sulit itu adalah kita sendiri. Apa sih yang mau dituliskan begitu? Nah sebenarnya sekarang kan zamannya canggih. Saya sendiri membuat tulisan itu saya tulis melalui media sosial. Saya terus terang lebih aktif di Facebook. Di Instagram saya tidak begitu aktif karena memang saya kadang orangnya nggak mau repot, di sini dibuka kan begitu. Saya lebih enak di Facebook. Saya beraudiens dengan orang banyak begitu ya. Nah saya tulis di sana, ya mudah-mudahan juga pembaca Facebook sendiri bisa membaca kemana sih arah tulisan ini gitu. Memang saya kadang nulis ya kadang panjang juga, kadang cukup hanya beberapa baris saja, tapi ya bagi saya ini dinikmati gitu, tulisan itu. Entah bagi orang lain, sebab pemahaman itu kan berbeda-beda ya. Nah jadi sekali lagi menulis itu sebenarnya mudah. Yang terpenting di awal saya sudah sebutkan bahwa untuk menulis itu berasal dari hati, dari pikiran, kemudian tangan bekerja ya. Nah dalam tulisan Embun Pagi pun seperti itu, yang saya sampaikan bahwa sesuatu bisa saja mungkin terjadi, ya. Nah menulis pun begitu ya. Ketika kita menulis, ya mungkin orang tidak mengenal kita, tapi dengan tulisan orang akan mengenal tulisan kita itu seperti apa gitu. Sebab tulisan ini kan sebuah karya ini tidak akan habis dimakan zaman. Walaupun orang yang sudah meninggal, tulisannya tetap ada dan orang bisa membacanya dari generasi manapun. Itu saya kira yang perlu dipahami kita bersama ya, untuk menulis sebuah karya. Jadi dengan tulisan itu merupakan warisan untuk keabadian ya. Iya. Ya. Ada karya lagi mungkin Pak yang mungkin nanti akan dituliskan ketika selesai, kan tadi 4 buku ya udah diterbitkan. Ya. Mau menerbitkan buku lagi mungkin? Kebetulan saya sudah menyelesaikan buat draft naskah dan sekarang saya sedang urus ISBN-nya. Kemudian
ada naskah yang baru selesai 50%, masih novel juga ya. Judulnya Rahasia, nanti kita akan publish di lain waktu. Yang jelas masih genrenya masih anak remaja ya. Apa namanya, tempatnya, setting ininya semua berlatar belakang di Paris ya, settingnya Paris Panjapa ya, jangan ya, karena memang ini itu apa namanya, lahir dari satu tempat yang kita kenal tentunya, dan itu menginspirasi bagi saya sendiri sebagai penulis untuk dituangkan dalam sebuah karya. Baik, terima kasih, luar biasa sekali cerita yang disampaikan, juga ilmu yang disampaikan oleh Pak Gusmita, penulis novel Embun Pagi. Beliau sangat produktif sekali ya selama 2020, selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi pandemi COVID-19 juga bukan halangan ya untuk tetap produktif ya dalam menulis. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tepuk tangan untuk pemateri kita. Luar biasa sekali. Tiba di penghujung acara. Selama acara ini saya selaku moderator Lukas Diani mohon izin pamit, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami segenap tim dari Perpustakaan Daerah Provinsi Banten mengucapkan terima kasih atas undangannya ya, atas undangan pada hari ini. Semoga acara ini lancar dan jaya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.